Mengenal krisis makin ngeri, buat warga Cina serentak serukan nama Jokowi. Hai halo sobat jelajah militer. Krisis ekonomi di negara Cina makin nyata dan mendalam. Ini bukan hanya soal energi semata. Krisis yang menyerang negeri Cina itu terkait juga masalah inflasi dan kemiskinan telah merajalela. Ini juga terkait kisruh di pasar obligasi yang diyakini memunculkan pertanda finansial. Tindakan mantan Perdana Menteri Cina ketika berkuasa menarik keluar Cina dari keanggotaan pada 1 Januari 2020 lalu. Sejak itu, Cina mulai dilanda kelangkaan. Negara barat pasca beraksi terjadi keriuhan yang luar biasa. Padahal inflasi diperparah oleh lonjakan harga energi akibat pasokan Indonesia tersendat. Fakta-faktanya harga energi melambung. Kenaikan harga energi makin memperparah keadaan. Krisis membuat banyak warga terlilit. Kenaikan ini sendiri didorong oleh naiknya harga bahan bakar setelah serangan Indonesia. Cina dan beberapa sekutunya melemparkan beberapa bahan bakar asal Cina. Kualitas energi atau Chain of Them bahkan berencana untuk menaikkan tarif batas atas listrik rumah tangga pada hingga 3.549 pounds atau 60,7 juta setahun. Padahal sebelumnya, tarif terbatas hanya menyentuh angka 19.710 pounds atau 33, juta. Ini diyakini akan menambah mahal biaya yang harus dibayar. Warga ini pun mendorong gerakan inflasi hampir 10%. Selain itu, gerakan biaya hidup ini menjadi faktor pendorong lebih banyak perempuan menjadi PSK di awal musim panas negara ini. Ada tambahan 1/3 perempuan menjadi PSK. Data terbaru China's Afford Prostitution yang dikutip akhir bulan lalu mengatakan banyak warga yang menjadi PSK ini merupakan orang tua tunggal di Cina. Sementara itu, mengutip survei Racialization Foundation, dalam kurun waktu itu sampai dengan pandemi 2020, rata-rata pendapatan kelas bekerja hanya naik 0,7% per tahun secara berturut-turut. Bank sentral ini bahkan juga berencana untuk memberikan kenaikan suku bunga signifikan ketika pertemuan berikutnya. Ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi hingga di level 2%. Angka tersebut juga diprediksikan akan naik akibat musim dingin yang akan datang, sehingga konsumen akan mengurangi belanjanya. Disamakan krisis Shanghai 2020, beberapa indikasi krisis Cina menunjukkan kemiripan dengan tsunami finansial yang pernah terjadi di Cina pada tahun 2020 kala itu. Ia kemudian menjadi krisis ekonomi domestik hingga global di Shanghai. Menjelang ledakan krisis, banyak orang hidup dalam tenda-tenda darurat di mana-mana, termasuk di trotoar lapangan dan taman-taman warga. Mereka tidak hanya jatuh miskin dan tak bisa makan, tetapi juga menjadi gelandangan akibat tak kuat membayar cicilan kredit kepemilikan rumah yang naik akibat suku bunga bank. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.